Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa may yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mabad. Ibu yang berbahagia, marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga atas nikmat tersebut kita bisa dipertemukan kembali dalam acara kegiatan pekanan ini. Salawat dan salam semoga tercurah junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah. Dan juga jangan lupa marilah kita mendoakan saudara kita, keluarga kita, kaum muslimin, kaum muslimat, mungkin ada yang sakit, Allah sembuhkan, yang ada masalah diberikan jalan keluar. Baiklah Ibu, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita tentang hadis arba'in yang ke-6, ya. Hadis arba'in yang ke-6. Namun demikian maka tema ini yang berkaitan dengan masalah subhat, ya. Subhat itu suatu yang meragukan antara boleh dan tidak boleh, antara halal dan haram, di tengah-tengahnya itulah subhat. Namun demikian maka sekali lagi bahwa kita penting sekali memahami, mengerti tentang masalah subhat ini atau yang meragukan, karena akan berakibat fatal, ya, akan berakibat fatal terhadap pengaruh selanjutnya. Namun demikian mari kita perhatikan bahwa potongan hadis ini, ya terjemahan di sini dari Kalam Muslim, ya, ini katakan barang siapa yang selamat dari perkara subhat yang ragu-ragu tadi, yang menyebabkan dekat antara halal dan haram, maka ia telah menyelamatkan negara dan kehormatannya. Bayangkan bahwa akan berakibat fatal bukan pada individu kita, akan berakibat pada negara, ya. Apa hubungannya, keterkaitannya dengan negara? Nah, subhat ini bintik-bintik dari korupsi, bintik-bintik dari gratifikasi, kan gitu kan. Orang membolehkan, orang menghalalkan, seolah halal, seolah boleh, ya, berkaitan dengan subhat, mungkin dalam kaitan korupsi, ya, ini semacam gratifikasi. Namun demikian mari kita bawa hadis yang kita bacain, yang ada kita hadapan ini, paling tidak akan memberikan kepada kita sebuah gambaran yang jelas, ya. Saya tidak akan baca semua, tapi di sini adalah Abi Abdullah Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu qala, ya. Di sini ada kata-kata yang ujung hadis di sini yang perlu kita perhatikan, ya. Wa inna fi jasadi mudghah idza salahat salahat jasad kulluhu wa idza fasadat jasad kulluhu ala wa yaqulu. Jadi dikatakan di sana bahwa dalam tubuh seorang itu ada sebuah gumpalan daging, ya, sebuah daging. Kalau daging itu bagus, baguslah seluruhnya. Tapi kalau daging itu rusak, rusaklah seluruhnya. Apa itu? Ala wa yaqulu, hati, ya. Ada yang katakan hati yang bentuk fisik, jantung tadi. Ada hati yang bentuknya dengan nilai manawi. Ini sangat berbahaya. Maka saya katakan tadi dari hadis tadi bahwa berkaitan dengan hadis ini atau subhat ini akan berakibat terhadap negara. Kalau hati itu ada posisi, ya, posisi yang akan mentransfer, akan mengarahkan, akan membawa kemana. Jadi pada bagian lain ulama mengatakan bahwa baik buruknya seorang hati, atau mau lihat kebersihan hati, lihat dari wajah seseorang. Nah, gitu ya. Ada wajahnya, wajah yang tidak baik, itu tidak bisa, karena kondisi hatinya yang tidak tumanina,
yang tidak tenang. Ini ya. Atau terjemahannya kita baca di sini bahwa dari hadis ini dari Abu Abilah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hal itu jelas dan yang haram itu jelas. Nah ini jadi Islam, kita tidak ada lagi alternatif yang lain sesungguhnya dalam konsep Islam, ya. Yang benar itu jelas, yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, yang syubhat itu jelas. Tidak ada lagi sebuah kesamaan seharusnya. Nah, di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang samar antara halal dan haram, antara boleh dan tidak boleh, antara yang tegas dan meragukan, ya, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Artinya apa? Tadi kan hatinya telah tertutup, hatinya sudah tidak bisa mengendalikan lagi, hatinya sudah tidak bisa memilah-milah lagi. Bagi orang banyak itu dianggap sesuatu yang tidak masalah. Dan siapa yang terjerumus, katakan sini ya, berarti dia telah menyelamatkan agamanya, Pak. Maka siapa yang takut terhadap subhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Nah, dan siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka ia akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalanya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa dalam diri, ya, dari diri ini, ya, terdapat segumpal daging. Rasulullah menunjukkan pada diri, ya, dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu yang berbahagia, yang perlu kita garis bawahi sini, saya kata-kata yang terakhir, ya. Dia selalu menunjukkan wa inna fil jasadi, ya, mudghah, ya. Dalam diri ini dan tubuh kita itu ada sebuah daging. Maka pelihara daging tersebut, ya, pelihara daging tersebut dari, karena tema kita ada tema hari yang ke-6, pelihara dari perkara yang subhat. Baik, sebelum kita ini, mari kita apa sih pengertian subhat di sini? Kata subhat ini berasal dari bahasa Arab, ya, sahabat, ya, artinya keadaan sama, ya. Maka orang sulit membedakan. Seperti kalau kita lihat anak yang lahir kembar, kita bisa mana adiknya, ya. Kalau yang orang lain, ya, kalau orang lain sulit membedakan mana adiknya mana kakaknya, ya. Apalagi mungkin untuk menunjukkan namanya juga kita ini, ya, sama, ya, keadaan yang sama, serupa, keadaan gelap, kabut, samar, tidak jelas. Jadi mungkin wajar orang bisa terjerumus ke hal yang subhat ini, karena dari bahasa saja kita sulit membedakan, ya, sulit membedakan. Apalagi dalam posisi tadi, dalam posisi hati kita tadi sudah terhijab, ya, hati kita sudah tertutup. Itu dari aspek lughah bahasa, ya. Dalam ensiklopedia hukum Islam, subhat itu berarti sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak diketahui secara pasti, ya, apakah dihalalkan atau diharamkan. Nah, pada kondisi demikian, maka kita sudah sewajarnya untuk bertanya, sudah sewajarnya kita untuk meminta fatwa, meminta penjelasan, ya. Kalau suatu yang ragu-ragu tidak bisa memutuskan kita, karena boleh jadi bahwa akan terjerumus kepada yang ragu-ragu ini, akan mendekati pada sesuatu yang haram. Ini akan berdampak, akan berbahaya, lebih repot lagi. Dalam pengertian yang lebih luas lagi, itu yang berbahagia, subhat adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau salah, atau masih mengandung kemungkinan benar atau salah. Fitnah jadinya, kan, gitu kan, nah, gitu, ya. Tapi kalau sudah jelas-jelas ini kan kita, itu bukan subhat lagi, ya. Ini kita dapat uang ini, uang lembur nggak lembur, subhat atau halal, itu
itu bukan syubhat lagi, ya, sudah pada yang haram, ya. Tapi di sini ada pengertian bahwa kita melakukan sesuatu bahwa apakah posisi ini yang dibolehkan atau terlarang agama. Nah, ini berjatuh pada yang demikian. Nah, dengan pengertian ini paling tidak juga berbahagia ada sebuah gambaran bagi kita, ya. Ya. Kesimpulan dari pengertian ini ada suatu gambaran sesuatu yang belum jelas atau sesuatu yang meragukan lagi, yang meragukannya. Nah, ini. Ini untuk pendekatan lebih jauh lagi, mari kita pendekatan menurut pendapat Imam Nawawi, ya, agar kita lebih tegas lagi, lebih jelas lagi dalam pendekatan syubhat ini. Menurut Imam Nawawi, segala sesuatu menjadi tiga, ada tiga bagian, ada tiga aspek, ya, ada tiga kategori, ya. Pada posisi mana? Ya, pada posisi mana ketiga kategori ini? Imam Nawawi memberikan patokan bagi kita, ya. Yang pertama, yang jelas-jelas diperbolehkan. Nah, ini ya. Apa? Berbicara. Cuman berbicara juga tidak asal berbicara, tidak asal asal ngomong, ya, gitu kan. Jadi berbicara dibolehkan. Nah, gitu ya. Artinya kita berkomunikasi dibolehkan, apalagi di komunikasi dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Nah, gitu kan. Kuntum ummatin ukhrijat lisan litakunu bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya. Kamu umat yang terbaik, diciptakan untuk manusia adalah mengajak untuk melakukan kebajikan dan kemungkaran. Berjalan, ya. Berjalan dibolehkan, ya. Walaupun ada berjalan yang ya. Secara prinsip berjalan itu boleh. Cuman berjalan wanita dan pria beda, ya. Nah, gitu kan. Jangan menimbulkan tadi syubhat tadi, syahwat tadi, ya. Tapi secara umum bahwa kata Imam Nawawi yang dibolehkan jelas-jelas antara lain, ya. Banyak yang lain lagi, ya. Apa? Komunikasi, ya. Kemudian bermuamalah, ya, berbisnis, boleh, ya. Yang kedua, kata Imam Nawawi adalah jelas-jelas dilarang. Nah, ini, ya. Ya, berjudi, ya, gitu. Di sini mabuk, berzina, menipu, berbohong, berdusta, nah, gitu kan. Itu jelas-jelas, ya. Yang tidak dibuat, yang jelas dilarang, ya. Siapapun secara umum dilarang. Malah ya ini, ya, berzina, berbohong, berdusta, berjudi, menipu, semua agama saya kira semuanya ini adalah yang dilarang. Yang ketiga kata Imam Nawawi adalah syubhat. Nah, ini yang tidak jelas kebolehannya, antara boleh dan tidak, antara haram dan haram. Nah, gitu. Nah, ini yang memang di sini ya harus hati-hati. Tapi ketika kita berhadapan dengan yang tidak jelas ini, ya, tidak jelas kebolehannya, maka lebih cenderung aman untuk meninggalkan. Karena kan para ulama mengatakan bahwa ini akan lebih dekat kepada yang haram dibandingkan dekat kepada yang halal. Nah, ini, ya. Ini menurut pendekatan tiga ini dulu, ya. Dalam rangka kita bisa memilah-milah pada posisi mana syubhat tersebut. Kemudian menurut Imam Munzir ada 3 macam syubhat, ya. Setidaknya 3 macam syubhat, ya. Yang pertama di sini katakan bahwa sesuatu yang haram kemudian timbul keraguan karena bercampur dengan yang halal. Apa nih contohnya? Daging tercampur. Umpamanya apa? Daging tercampur. Daging kambing dipotong oleh seorang muslim dengan daging kambing yang dipotong dengan tidak atas nama dengan menyembah Allah, atau dipotong dengan orang-orang luar Islam, beli di pasar. Nah, gitu kan, di pasar. Atau apakah kita beli daging ayam dan lain sebagainya di pasar, itu adalah dipotong yang menurut syar'i. Nah, gitu kan. Apakah secara Islam? Karena banyak kononya yang memperhatikan potong ayam itu bukan syar'i. Jadi pernah ada yang menyaksikan di Keramat Jati
dipotong bukan dengan ini tapi dengan ditusuk dengan tusukan kan gitu kan. Ini juga ya. Atau boleh jadi jangan hanya ini saja ya. Malah sekarang telur asin itu coba perhatikan, teman-teman menyaksikan telur asin dicet. Nah, telur ayam dicet, dicampur dalam cat menjadi warna telur asin. Nah, apalagi ini. Nah ini ya. Jadi ini halal dari daging tadi. Kalau dicampur kepada sesuatu yang dipotongnya tidak dengan menyebut asma Allah, akan menjadi subhat tadi ya. Yang macam yang kedua, Imam Munzir katakan sesuatu yang halal namun timbul keraguan. Apa nih? Orang ini kumpul kebo atau kumpul sapi kan gitu kan? Apakah dia itu nikah atau mut'ah? Kan gitu kan? Ya kumpul kebo kan kita meragukan kan gitu ya. Ya, apakah dia nikah secara agama ya? Apakah dia hanya bercampur begitu saja kan gitu? Ini contoh yang ekstrim ya, bahwa atau apakah ini sudah disyariatkan atau belum, atau ini sudah sesuai syariat atau tidak. Yang ketiga kata Imam Munzir adalah macam yang ketiga sebenarnya sesuatu yang dilakukan haramnya. Nah ini ya, ini jelas. Contoh kasus ketika Nabi Muhammad SAW menemukan ya kurma di bawah kurma di kebun kurma kan gitu. Kurma itu jatuh. Nah gitu kan. Apakah ini sudah dihalalkan atau sudah bolehkan atau orang menaruh dan sebagainya? Nggak berani makan. Makanya kalau kita menemukan sesuatu, uang lah, gak usah banyak-banyak. Kita nemu uang 1 miliar, ya gitu kan. Jangan langsung diambil kewok. Dalam masih Islam diumumkan tunggu 1 tahun. Nah gitu kan. Ada nggak yang kehilangan uang ya? Yang dengarnya adalah Putri Muning, langsung uang saya kan gitu kan. Gitu ya, kasih Putri Muning kan gitu kan. Kalau itu benar ya. Jadi ini ya. Nah kita harus hati-hati ya dalam apapun ya, harus hati-hati ya gitu kan. Apalagi kita kalau nemu uang di meja, kan gitu ya. Kita kan nerima naruh uang, tapi ada uang, nah gitu ya. Jangan sebaliknya kita ada uang nih ya di meja, lihat tuh kanan kiri ada orang nih, nggak ada orang, ambil. Dicontohkan kasus ini ada contohnya. Dari 3 macam ini paling tidak ibu yang berbahagia ada kepada kita sebuah kejelasan. Tidak apa yang tidak jelas, apa yang tidak ragukan lagi. Ini dari pendapat 2 imam tadi menunjukkan kepada kita. Kata Rasulullah SAW artinya dia bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada yang subhat, ragu-ragu. Nah gitu kan? Ya. Jadi tadi yang contoh yang halal sudah jelas ya, contohnya. Yang haram juga jelas. Nah ini yang kita yang perlu hati-hati yang subhat ini. Ya, yang subhat ini ya. Tentu kita kacamata kita yang subhat terhadap pada makanan, padahal bukan pada makanan saja, ya, bukan pada makanan saja, pekerjaan pun juga, ya. Pada pekerjaan kita ada subhat atau tidak, kan gitu kan? Apa dia apanya? Bagaimana dari aspek tadi nawa itu, ya, dari niatnya, niat diperhatikan. Nah, mudah-mudahan dengan pendekatan ini kita akan menimbulkan sebuah kejelasan, ya. Pada posisi mana kan? Karena nanti sekali lagi kalau kita terjerumus sudah jelas pada yang subhat ya, itu akan berdampak pada tadi posisi hati kita. Baik, kita lanjutkan pada hadis ini ya. Ada beberapa kandungan, saya singkat saja ya. Ada paling tidak dari hadis yang kita baca ini ada 8 kandungan ya. 8 pelajaran, 8 ibroh, 8 pemahaman dari sini ya. Jadi hadis yang pendek ini paling tidak ada 8 pemahaman yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama,
bahwa hadis ini sebut dengan waro. Ya gitu ya. PNS kalau PNS pada posisi waro, yakin tidak akan terjadi gratifikasi. Yakin tidak akan terjerumus pada korupsi. Nah gitu kan. Manggil waro itu ya. Waro di sini adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang belum jelas salahnya. Ya. Yang belum jelas salah dan haramnya, karena takut terjatuh pada perkata yang haram. Nah, gitu. Jadi begitu kehati-hatian kita ya. Ya. Kalau birokrasi ini terapan ini kan gitu kan. Ya. Birokrasi keterapan ini kan. Sekali lagi yang namanya gratifikasi itu ya tidak perlu lapor ke KPK. Kita pun sudah bisa membackup sendiri. Sudah bisa membatasi diri kita sendiri kan gitu kan. Jadi kata-kata ini kata aktif menjauhkan ya. Bukan kita misalnya kita ada aktif dari kita sendiri kan gitu ya. Jadi ada upaya aktif untuk menghindar ya. Menghindar. Kalau dalam iklan korupsi itu katakan tidak, kan gitu kan? Katakan tidak kan gitu kan. Dalam kondisi ini maka bisa nggak menjawab? Yakinlah ibu-ibu yang berbahagia, maka memakan makanan yang syubhat tadi ya, kita tidak mampu ini tidak akan menjadikan kita orang yang lebih dalam kekayaan, tapi justru akan membawakan kita, membenamkan kita kepada ijab ketertutupan kita untuk melahirkan sebuah ketentraman ya, nggak akan tentram ya. Kata Rasulullah bahwa ketika isi kita, perut kita diisi energi yang tidak halal tadi kan, yakin ya, tidak akan menimbulkan ketentraman, tidak akan menimbulkan ketenangan kan gitu, apalagi menimbulkan kesolehan. Nah ini, jadi yang pertama adalah kandung ini adalah bahwa bagaimana kita menjadikan orang-orang yang waro ya, takut melakukan sesuatu yang jelas-jelas atau tidak jelas antara halal dan haramnya. Nah, gitu. Suatu yang meragukan ya. Harus mengatakan kita untuk menghindar. Yang kedua, kandungan hadis ini adalah dikatakan bahwa banyak melakukan syubhat mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Nah, gitu ya. Kecenderungannya kalau yang meragukan harus tinggalkan. Nah, gitu kan. Kecenderungan kita akan menimbulkan sebuah yang haram, maka harus ditinggalkan. Maka itu ada garis pembeda, garis Furqan. Kalau kita renungkan lagi satu ayat lagi, kata Allah, Syahrul Ramadan ladzi fil hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Beberapa hari di bulan Ramadan ini turunkan Al-Quran ya, bulan Ramadan ini turunkan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, arah, patokan, sekaligus sebagai hudan ya, antara pembeda antara yang benar dan yang salah. Nah, jadi jika sekali dia berbahagia, maka ya ketika kita melakukan syubhat ini jelas akan melakukan kepada perbuatan yang dilarang, perbuatan yang tidak boleh. Nah, gitu. Apapun itu yang tidak boleh. Ini suatu yang tidak boleh menurut ketentuan Allah, ketentuan Rasulnya, tentu adalah backupnya ya, harus kita tadi diperkuat imanan kita. Kenapa? Kata-kata Allah, innamal mu'izzatu fil wajrat tubuh. Orang yang beriman itu ketika dipanggil, dikasih tahu ya, diinformasikan oleh Allah tentang ketentuan syariat, dia akan tersentuh, dia akan bergetar, dia akan peduli, dia akan respon, dia akan meninggalkan kan gitu kan. Bukan samina wa asoina, bukan kami dengar dan mengabaikan. Jadi banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seorang kepada perbuatan yang haram. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran ketiga dari hadis ini adalah dikatakan bahwa perbuatan syubhat ini harusnya kita menjauhkan dari perbuatan dosa kecil. Artinya apa? Jangan menganggap ini perbuatan yang sederhana. Syubhat kan belum haram katanya, belum haram. Nah, gitu kan? Saya mencontohkan bahwa kalau dosa-dosa kecil
dilakukan secara terus menerus, itu pasti akan, kata ulama, para ulama pasti akan menjadi besar, gitu kan. Jadi jangan menganggap kita yang mensederhanakan yang sederhana, kalau dilakukan berulang-ulang, gitu kan, ini akan menjadi besar. Maka pelajaran yang ketiga ini menjauhkan perbuatan dosa kecil karena menyeret kepada dosa besar. Artinya apa? Kalau kita melakukan dosa-dosa kecil itu ya, kemudian tidak segera kita kembali taubat, ya, tidak kembali meninggalkan, tidak mustahil akan menjadi dosa besar. Jadi jangan nunggu kita nekat, ya. Jangan kita nekat dulu kan, atau kita ada istilah sombongnya kan gitu kan besok ada tobat. Siapa besok yang akan menjamin kita bisa bertahan, masih diberikan hidup, ya, diberikan nyawa untuk hidup? Itu yang ketiga. Pelajaran yang keempat, hadis ini memberikan kepada kita bahwa perhatian terhadap masalah hati tadi, ya, memberikan perhatian terhadap masalah hati karena padanya terdapat kebaikan fisik. Walaupun dalam bahasa kita, ya, peribahasa di sekolah kita ada peribahasa, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi pada konteks kenyataan itu tidak sedikit bertolak belakang. Orang gila ini fisiknya sehat, fisiknya sehat, tapi jiwanya nggak sehat. Banyak orang sehat, fisiknya nggak sehat kan gitu kan. Nah, dari sini bahasa hati, ya. Masalah hati yang harus dipelihara. Mari kita pelihara dengan apa? Salah satu melihara hati, masukkan energi, makanan-makanan yang terpelihara. Dalam bahasa kita, jangan sampai hati kita diisi oleh barang-barang yang subhat, makanan-makanan yang subhat, perilaku-perilaku yang subhat. Kenapa? Walaupun di sana dikatakan bahwa akan terdapat kebaikan, ya, kalau masih akan mengganggu pada kebaikan fisik. Nah, gitu kan. Contoh, sakit jantung, salah sebabnya karena banyak kali nisab. Nah, gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Kan gitu kan. Minuman-minuman yang diharamkan, memanuk alkohol, itu akan menyebabkan pada gawat fisik juga. Nah, gitu ya. Jadi Islam itu adalah halal thayyibah, halal tapi baik, nah gitu ya, baik dari fisiknya maupun caranya. Nah ini ya akan sangat berpengaruh, ya. Hati-hati memelihara hati, ya. Itu pelajaran yang keempat. Pelajaran kelima yang punya berbahagia, ya, dikatakan di sini bahwa baik amal perbuatan anggota badan merupakan pertanda baiknya hati. Nah gitu kan. Jadi orang bisa senyum yang ikhlas tentunya, ya, itu karena baik hatinya, nah, gitu kan. Orang yang dermawan itu karena ininya kan gitu, nah, gitu kan. Orang yang dermawan karena baik hatinya. Tapi hatinya walaupun dia banyak harta, hatinya bahasa sananya sungkeret, pelit, kikir, dekil, dan sebagainya, itu karena di sini. Jadi bahwa baik amal ini adalah pertama baiknya hati. Jadi yang kita berdusta, senyum kita senyum ikhlas belum tentu. Tapi kalau yang hati dalam kondisi tenang, senyumnya pun lepas, ya. Tapi kalau hatinya lagi problem, bermasalah, bisa senyum, cuman senyumnya senyum terpaksa, nah, gitu kan? Senyum terpaksa, gitu. Ada senyum pegal, ya. Ada senyum paksa, ya. Ada senyum formalitas, nah, gitu kan? Senyum formalitas kan gitu kan? Dan lain sebagainya kan gitu. Senyum formalitas. Senyum formalitas begini ya. Nah, gitu kan? Ada penghubung datang ke pohon 5. Nah, gitu kan? Nah, penghubung datang ke pohon 5. Sekarang masalahnya, ya, kata penghubungnya, terima kasih ya pohon 5 yang sudah membantu kan gitu kan. Tapi nggak kasih amplop. Nah, gitu kan? Jadi pohon 5 senyum, terima kasih juga kan gitu kan. Nah, tapi dalam hatinya, wah, biasanya dapat amplop nih.
ternyata dapat amplop surat ya. Jadi akan ada ini ya. Jadi artinya hati ini nggak bisa dibohongi ya. Orang sedang tenang, sedang lain sebagainya, artinya nggak bisa dibohongi. Paling tidak lihat di wajah ya. Ilmu perwajahan ya, silakan tanya sama Budia saja ya. Ketahuan orang wajah lagi senang itu kelihatan ya, berarti ya begitu kan. Wajah saya senang apa enggak? Nggak tahu kan? Nggak senang ya, capek kok ya. Ya baik, itu yang kelima. Yang keenam, ini yang berbahagia. Nah ini jadi pelajaran hadis yang keenam ini adalah pertanda ketakwaan seseorang meninggalkan perkara yang dibolehkan. Bayangkan, yang dibolehkan ditinggalkan. Apa contohnya? Punya uang, beli baju yang bagus, boleh kan? Boleh. Tapi ditinggalkan. Untuk apa beli baju yang bagus-bagus? Baju cukup yang harga 1 miliar juga cukup. Gitu. Bu Shopee beli mobil 5, bisa nggak? Bisa. Tapi dia meninggalkan. Nggak usah cukup 5, Bu Shopee 7 cukup. Itu, kan? Nah, gitu kan? Bu Eti bangun rumah 3 tingkat bisa? Bisa. Tapi dia nggak perlu 3 tingkat, 7 tingkat. Nah, ya. Ini dibolehkan. Coba yang bayangkan yang dibolehkan itu ditinggalkan. Yang dibolehkan umpamanya apa? Makan, nggak gitu kan? Makan kita kalau bujana makan 3 piring, boleh 3 piring. Yang penting kuatnya perutnya. Tapi dia cukup 1 piring. Kalau setengah piring aja nggak udah kenyang dia. Ya. Jilbab. Kita punya uang, beli yang harganya berapa harga jilbab? Yang paling mahal. Ya. 100.000. Boleh, tapi saya nggak perlu 100.000. Tapi kalau beli sepatu, di bawah yang mahal, boleh. Mengapa beli jilbab atau kerudung yang mahal dibandingkan dengan sepatu cuma sepatu? Nah, karena sepatu mungkin jadi dia kan ya. Ini yang perlu kita renungkan di berbahaya keenam ya. Dia ketakuan seorang itu di sini antara lain. Yang dibolehkan saja, yang dibolehkan tidak, kita tidak melakukan. Artinya boleh itu kan halal, boleh, tapi tidak melakukan. Mengapa? Takut ria. Takut ria. Nah ini kan gitu. Jadi ria itu timbul dari kita. Kalau orang memuji, wah hebat dia, Budia hebat ya, bajunya hebat. Memang kalau dia semakin tidak terbesit dalam hati kita, siapa dulu saya? Orang Blok 1. Beda dong dengan orang dari Kawi, kan dari Kawi, kan dari Ciawi. Iya kan, ya kan, beda kan ya. Jadi kalau tidak masalah. Ya, ini ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, bahwa subhat ini menutup pintu terhadap peluang perbuatan yang haram. Nah, jadi kan, menutup pintu terhadap peluang perbuatan haram, serta haramnya karena ada cara ke arah sana. Nah, gitu ya. Ini yang harus ini. Itu tuh rapat-rapat. Begitulah kehati-hatian ini nilai keimanan kita. Maka ayat selanjutnya dikatakan, innama mu'minu idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu jadatul iman. Ketika dibacakan ayat-ayatnya, ada penambahan kualitas iman, menambahkan kompetensi iman, menambahkan mutu imannya, kan gitu kan. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Ini ya sini ya. Jadi ini tidak ada kesempatan lagi sesuatu yang haram untuk masuk wilayahnya. Ada penyadaran gitu ya. Kalau orang muda tersentuh penyadaran ya, lebih mudahnya kalau kita kecepret air panas itu terasa panas gitu. Tapi kalau orang kecepret air panas tidak berada panas, berarti sudah begitu kan. Jadi kalau orang menerima uang yang tidak jelas ya, dilibak saja, wah itu sudah perlu kompetensi imannya perlu diinikan ya. Tapi dia menerima uang yang jelas saja, dikasih uang, gitu kan, yang jelas uangnya, ya tanya dulu. Jadi ibu kalau suaminya ngasih uang lebih dari bulan kemarin ditanya, nah gitu kan, ya. Kalau kemarin ngasih uang Putri Muding ya, bapaknya ngasih uang 5 juta, sekarang 7 juta, tanya gitu kan. Kira-kira bulan depan berapa juta namanya gitu. Nah itu mah namanya ini ya. Jadi belajar demikian ya. Atau yang sederhana ibu ya, kalau beli nanti buah-buahan
nah sebentar lagi buat ukuran. Jangan kita mencoba mencicipi sebelum ditawarkan. Enak nggak? Belum tentu beli, udah makan dulu. Nah gitu kan. Kemudian kalau naik angkot, ini kenaiknya kan nggak minta nih lagi kan, clear aja. Jangan kena gitu, jangan kena. Jadi penumpang yang baik bayar, bayar ya, begitu ya. Ini juga demikian. Ini ya jadi menutup terhadap perbuatan yang terlarang. Kenapa? Karena tadi sebuah pembiasaan yang kita lakukan. Yang kedelapan bahwa pelajaran ini bahwa hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan persangka buruk. Jadi masalah agama adalah dan akan menjadi kehormatan. Kenapa? Fitnah akan menimbulkan fitnah, ya. Kalau sudah melakukan pada fitnah sebuah bencana, ya, sebuah bencana. Kalau kita sudah pada posisi yang demikian, ya, sekali lagi masalah agama, masalah din, ya, masalah din ini adalah yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat, ya, yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Bukan hanya dunia akhirat saja, dunia akhirat. Maka kalau kita berdoa, itu kan ada doa yang standar. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, gitu. Nah, ini selagi maka di mana nilai kehormatannya? Orang yang buka agama, kalau kita lihat Riyadhus Shalihin, agama itu kan nasihat. Untuk siapa? Salah satunya untuk kita. Ya, nasihat untuk kita. Artinya bahwa agama itu yang menasihat kita. Nah, ini ya 8 pelajaran dari hadis arba'in yang ke-6 ini, ya, yang kita bukan dari bahasa subhat, tapi perlu kita garis bawahi di sini tadi yang menjadi kata kunci kita adalah masalah pendekatan hati, kedudukan hati, ya. Karena ini yang mempola masalah hati sekali lagi, ya. Jadi kata kunci hadis ini adalah masalah hati. Dikatakan di sini bahwa sesungguhnya dalam jasad ada segumpal darah tadi, ya. Kalau itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Bagaimana hati kita supaya baik? Kan gitu. Bagaimana posisi kita supaya baik? Dipelihara. Kan begitu kan. Bayangkan ibu-ibu, ya, kalau kita praktekkan, coba praktekkan, seminggu jangan mandi, ya. Apa yang terjadi? Mungkin kuat biasa, tapi baunya bukan main. Bagaimana meliharanya? Mandi minimal sehari 3 kali, ya, gitu. Pagi di rumah, siang di kantor, atau di rumah, gitu. Jadi boleh di kantor mandi, ya, gitu kan, ya, gitu kan. Paling 2 kali, 2 kali kalau mau sempat, ya. Kalau mau shopping mandi sekali, ya, sore aja, ya. Jadi harus dipelihara. Bagaimana memelihara hati, ya? Hati ini boleh transfer dengan nilai ruhiyah, akhir kan. Jadi butuh ruhiyah. Apa ruhiyah ini? Adalah perlu makanan zikir, ya. Saya ingin ulangi kembali, ala diri takut qulub bidzikrillah ala diri qulub. Jadi dengan zikir, jangan zikir yang sebaik zikir adalah tilawah Quran. Jadi ibu jangan kita, ya, 5 bulan lagi lebaran, ya. Dan sekarang kita di PKA dibiasakan jangan lewat sehari minimal 1 juz. Bisa. Nanti itu kan sebelum kerja kita baca Quran dulu 2 halaman. Udah gitu kerja. Nanti sudah makan baca lagi 2 halaman. Di rumah 2 halaman, di jalan 2 halaman, selesai. Apa beratnya? Yang berat maunya. Jadi tidak lagi majelis taklim ini yang tidak baca 1 hari 1 juz. Gitu kan? Sanggup Bu? Sanggup nggak? Grade aja mau meningkat, Remon mau meningkat. Baca Quran dari dulu sampai sekarang 1 juz nggak mampu. Astagfirullah. Baik, ya, ini kedudukan hati, ya. Makanya apa yang kedudukan diperbaiki? Yang pertama, ya, sebut dengan hati yang bersih, qalbus salim. Hati yang bersih itu, ya, hati yang penuh nasihat-nasihat. Hati yang tidak terkena bencana, kan ya. Apa yang pertama kedudukan hati ini? Katakan di sini bahwa
hati adalah tempatnya iman. Ya, hati tempatnya iman. Dia orang punya hati, punya iman. Apa iman itu? Sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan bahwa melakukan sesuatu kebaikan sekecil apapun pasti akan mendapat kompensasi, pasti akan mendapat imbalan. Melakukan kejahatan sesuatu pun pasti akan dapat imbalan juga, balasan. Gitu kan. Yang kedua, ya, hati itu punya nilai, hati itu kejujuran. Ya gitu. Punya kita kejujuran. Terutama jujur pada diri sendiri. Ya. Jujur pada orang lain dan sebagainya, ya. Jadi integritas dalam Islam, konsep kejujuran ini adalah yang pertama kali ditampilkan oleh Rasulullah SAW. Makanya bangunlah kita komunitas kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu mashodiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan adalah kamu bersama orang-orang yang jujur. Yang ketiga, ada sebuah keyakinan. Beratnya sebuah keyakinan akan mendobrak. Coba ibu-ibu yang perhatikan, ketika kita saum, walaupun nggak sahur, yakin siang hari kita nggak lapar. Kenapa? Keyakinan. Niat tadi. Tapi tadi pagi makan, sekarang belum makan, lapar karena nggak saum. Yakin di sini ada yang belum makan siang, ya? Lapar. Udah lihat jam mulu nih, kapan nih ini habisnya, udah lapar dulu karena nggak keyakinan. Nah, hati yang punya tadi iman tadi, hati yang terbekap tadi ada nilai keyakinan. Maka saudara kita, ya, saudara kita yang di Palestina itu perang nggak takut, mati nggak takut. Tapi saudara kita yang di BKN dia takut mati. Kenapa? Remonya belum maksimal, belum 100%. Nah gitu kan. Jadi kalau belum 100% jangan mati dulu ya. Nah gitu. Nanti udah 100% tambah lagi berapa persen ya. Itu yang pertama, kedudukan hati yang boleh-boleh ya. Yang kedua, hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebaik-baiknya makhluk. Beda. Ya. Beda dengannya. Jadi makhluk yang terbaik manusia. Beda ya gitu ya. Beda dengan makhluk yang lain. Pernah nggak kalau kambing makan duduk? Ada nggak kambing makan duduk? Pasti nggak ada. Kambing makan berdiri. Pernah lihat nggak orang makan berdiri? Banyak. Berarti apa bedanya? Sama kan? Nah ini kan. Sama kan? Walaupun dari jalan kasih ini wajib ini, maka sungguh akan menjadikan kebanyakan jin dan manusia ini adalah ahli neraka tadi. Salah satunya punya mata, punya telinga, punya hati, tidak digunakan. Dia sebaik-baiknya makhluk. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la itu bil albab. Sesungguhnya dalam mereka penciptaan langit dan bumi dan silih berganti siang dan malam terdapat tanda-tanda. Bagi siapa? Punya intelektual tinggi, ya. Punya disebut ulil albab, orang-orang yang berilmu, ya. Makhluk yang berilmu, makhluk yang berakal, manusia. Nah, ini ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ya, terakhir ya, adalah bahwa hati ini adalah tempat nilai ketakwaan, ya. Hati merupakan tempatnya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, gitu kan? Jangan melihat warna kulitnya, jangan melihat status sosialnya, ya, tapi nilai ketakwaannya, kan gitu kan? Ya. Idealnya dia kaya tapi takwa. Jangan lihat orang miskin tapi dia jahanam, aneh gitu kan? Jadi lihat ketakwanya. Nah, ini ibu berbahagia, maka inilah posisi hati yang terpelihara dari perbuatan-perbuatan subhat, ya, perbuatan-perbuatan yang merugikan, ya. Nah, mudah-mudahan kita dengan hadis yang kita bahas ini memberikan kepada kita kejelasan, ya, yang haram jelas, yang halal jelas, yang syubhat pada posisi pada di mana. Itu mungkin ibu yang berbahagia pada pertemuan yang ini, ya.
Mudah-mudahan paling tidak kita bisa mengambil ibrah atau mengambil pelajaran bahwa kita bisa berada pada posisi yang terselamatkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mau ditambahkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.